Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratih SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah digital Innovative Entrepreneurship. Perkenalkan, saya Kuku Wibowo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas pada bidang otomotif pada brand mobil Suzuki. Model bisnisnya menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk nilai lainnya. Bisnis model kanvas sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas, lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Fungsi BMC sendiri itu ada 3. Yang pertama, memudahkan wirausaha untuk menuangkan ide bisnis dalam suatu bagan sederhana. Yang kedua, terjemahan suatu konsep ide gagasan suatu bisnis dalam elemen visual. Dan yang terakhir, rencana bisnis berfokus karena detail setiap elemen bisnis model kanvas memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan dari bisnis tersebut. Dari case study yang akan saya presentasikan mengenai bisnis model kanvas pada mobil Suzuki. Dari key partner sendiri, brand tersebut berasal dari Jepang dan memiliki supply chain partner dan bekerjasama dengan selebriti maupun atlet tanah air. Dan activitiesnya sendiri memiliki kualitas mobil dengan sporty maupun elegan, menciptakan tipe mobil yang lebih efektif dalam penggunaannya seperti SUV. Dan key resource-nya adalah fisikalnya pabrik untuk produksi mobil, human, engineering, employee, desain, IT, dan finansial, intelektualnya dari inovasi dengan varian mobil yang baru. Value proposition-nya memiliki karakteristik tersendiri dibanding produk lain, memiliki mode teknologi self-driving super cruise system dan memodifikasi debu interior eksterior mobil seiring dengan perkembangan zaman sehingga brand tetap update dan kompetitif. Dan customer relation-nya memiliki iklan berbagai stasiun TV terlaksana, menggunakan artis tanah air sebagai jembatan brand ke konsumen. Channelnya sendiri dengan branding mengikuti perkembangan zaman membuat Suzuki menjadi brand yang ternama sehingga mudah dikenal oleh konsumen. Dan customer segmen kita pada kaum dewasa, muda, selebriti, atlet, remaja dengan skala menengah ke atas maupun travel rental. Dan cost structure-nya kita fixed cost, pajak jalan kendaraan, gaji karyawan, penyusutan peralatan perusahaan, dan utilitas seperti listrik maupun air. Dan variabel cost kita biaya pengembangan mesin, marketing, dan biaya produksi. Dan revenue stream kita ada leasing, car sales, maupun
maintenance. Pada contoh PMC mobil Suzuki sendiri berdiri pada tahun 1909 yang diprakarsai oleh seorang pengusaha bernama Michito Suzuki. Di usia muda itu, 22 tahun, mengambil langkah industri ini dengan membuat produk yang tergolong unik pada saat itu. Sosok yang dibesarkan di tengah keluarga petani kapas. Dia membuat mesin tenun dari kayu dengan sistem pedal dan memasarkannya secara massal pada tahun 1909. Di bawah naungan nama tersebut, pabriknya yaitu Suzuki Lombworks. Seiring dengan jalannya waktu, Michio Suzuki kemudian mengembangkan untuk membanting setir, membuat sebuah produk otomotif. Baginya inilah merupakan peluang besar, apalagi saat itu warga Jepang masih mengandalkan mobil-mobil impor. Tapi belum ada yang benar-benar menjawab selera pasar, yaitu produk mobil dengan harga terjangkau, ringan, irit, dan efisien. Dari customer segmen mobil Suzuki itu sendiri, yang pertama mengenal kompetitor kita menentukan bagaimana produk bisnis akan bersaing dalam pasar otomotif yang beragam. Dan target demografi kita menyakup konsumen seperti usia, pendapatan, pekerjaan, lokasi, dan bahkan preferensi gaya hidupnya. Dan analisis perilaku kita meliputi cara konsumen otomotif berinteraksi dengan merek, saluran distribusi, dan preferensi pembelian. Pada proposisi nilai dalam bisnis otomotif ada dua. Yang pertama, keunggulan produk yang menggambarkan fitur unik yang menarik bagi konsumen seperti efisiensi, bahan bakar, keamanan, dan kinerjanya. Yang kedua, mengenai pengalaman pelanggan. Fokus kita pada pengalaman menyeluruh yang ditawarkan oleh merek otomotif, termasuk kenyamanan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Dari saluran distribusi otomotif kita, yang pertama penjualan resmi, penjualan mobil baru melalui dealer resmi dengan dukungan dari produsen mobilnya. Dan yang kedua mengenai pasar sekunder, penjualan dari mobil bekas melalui lembaga pembiayaan dealer independen maupun platform online. Dari sumber pendapatannya, di sini yang pertama penjualan kendaraan itu sendiri, yang kedua dari suku cadang maupun layanan, dan yang ketiga dari pembiayaan maupun leasing. Sumber daya atau key resource, yang pertama di manufaktur dan distribusi. Proses produksi kendaraan dan saluran distribusi yang efisien adalah aset kunci dalam industri otomotif itu sendiri. Dan yang kedua dari riset atau pengembang, investasi dalam teknologi dan inovasi untuk merancang kendaraan berkualitas tinggi dan efisien. Hubungan dengan pelanggan, tentunya kita melakukan konsultasi yang mendalam, melakukan wawancara mendalam dengan konsumen untuk memahami kebutuhan otomotif dan preferensi yang mereka inginkan. Yang kedua mengenai pelayanan purna jual, tentunya sangat memberikan layanan bermutu tinggi setelah pembelian untuk menjaga hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual itu tersebut. Dan di aktivitas dalam bisnis otomotif melalui pengembangan produk, Suzuki
terus melakukan penelitian maupun pengembangan berkelanjutan untuk memenuhi standar keamanan, emisi, maupun kebutuhan konsumen yang sangat fleksibel. Mengenai manufaktur kendaraan, proses produksi kendaraan yang efisien, berkualitas tinggi merupakan aktivitas kunci dalam bisnis otomotif tersebut. Yang selanjutnya mengenai partnership. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, kemitraan dengan pemasok bahan otomotif tersebut, dan yang kedua, memiliki kemitraan tentunya yang sangat kuat dengan pihak terkait industri otomotif yang saat ini berkembang maupun dengan teknologi hybrid maupun baterai. Mengenai cost structure, di sini ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis rincian biaya operasional yang mendukung seluruh bisnis otomotif, dan yang kedua, melakukan investasi pada berbagai tahap pengembangan bisnis otomotif, dan yang terakhir, melalui penjualan dan layanan yang optimal melalui jaringan dealer yang solid dan terpercaya. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.